Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang pertama adalah Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia di masa Orde Baru sampai Reformasi. Pancasila sebagai dasar negara dari NKRI yang telah diterima secara luas dan telah bersifat final. Presiden Soekarno pernah mengatakan, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Arus sejarah memperlihatkan dengan nyata bahwa semua bangsa memerlukan konsepsi dan cita-cita. Sejarah Pancasila bangsa Indonesia diantaranya yaitu era pra-kemerdekaan, era kemerdekaan, era Orde Lama, era Orde Baru, era Reformasi. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Di era ini terdapat sidang pertama PUPKI pada tanggal 29 Mei 1945. Mr. Muhammad Yamin mengusulkan calon rumusan dasar negara Indonesia sebagai berikut: 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Peri kesejahteraan rakyat. Selanjutnya pada tanggal 30 Mei, Profesor Dr. Supomo mengemukakan teori-teori negara, yaitu 1. Teori negara yang perseorangan atau individualis, yang kedua paham negara kelas, dan 3. paham negara integralistik. Kemudian diusul oleh I.R. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang mengusulkan 5 dasar negara, yaitu 1. Nasionalisme, 2. Internasionalisme, 3. Mufakat, 4. Kesejahteraan rakyat, dan 5. Ketuhanan Yang Maha Esa. Di mana di era ini, sehari setelah bom atom dijatuhkan oleh Amerika Serikat di kota Hiroshima, PUPKI berganti nama menjadi PPKI, dan pada bom atom yang kedua dijatuhkan di Nagasaki yang membuat Jepang menyerah. Peristiwa ini pun dan dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 melalui perundingan antar golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi. Sesuai dengan semangat Yanto Tong pada Piagam Jakarta, piagam ini berisi garis-garis pemberontakan melawan imperialisme, kapitalisme, dan fasisme, serta memuat dasar pembentukan negara Republik Indonesia. Pada masa Orde Baru, berkehendak ingin melaksanakan Pancasila dan UUD secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap Orde Lama yang telah menyimpang dari Pancasila. Setelah lengsernya I.R. Soekarno sebagai presiden, selanjutnya Jenderal Soeharto yang memegang kendali terhadap negeri ini mengatakan, Pancasila makin banyak mengalami ujian zaman dan makin pula tekad kita mempertahankan Pancasila. Selain itu, Presiden Soeharto juga mengatakan, Pancasila sama sekali bukan sekedar semboyan untuk dikumandangkan, bukan sekedar semboyan untuk dikumandangkan. Pancasila bukan dasar falsafah negara yang sekedar dikeramatkan dalam naskah UUD, melainkan Pancasila harus diamalkan. Seperti juga Orde Baru muncul dari koreksi terhadap Orde Lama, kini Orde Reformasi merupakan orde yang juga berupaya mengoreksi penyelewengan yang dilakukan oleh Orde Baru. Hak-hak rakyat mulai dikembangkan dengan tatanan elit maupun tatanan rakyat bawah. Rakyat bebas untuk berserikat dan berkumpul dengan mendirikan partai politik, LSM, dan lain-lain. Pancasila yang seharusnya sebagai nilai dasar moral etik bagi negara dan aparat negara, dalam kenyataannya digunakan sebagai alat legitimisme politik. Puncak dari keadaan tersebut ditandai dengan hancurnya ekonomi nasional. Maka timbullah berbagai gerakan masyarakat yang dipelopori oleh mahasiswa, cendekiawan, dan masyarakat sebagai gerakan moral politik yang menuntut adanya reformasi di segala bidang politik, ekonomi, dan hukum. Pada zaman reformasi, Pancasila sebagai ideologi yang reformasi, dinamis, dan terbuka. Sebagai suatu paradigma reformasi, Pancasila sebagai model atau pola pikir yang mencoba memberikan penjelasan atas kompleksitas realitas sebagai manusia personal dan komunal dalam bentuk negara selain kesepakatan Pancasila sebagai dasar negara.
Materi selanjutnya, Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah yaitu tentang hakikat dari Pancasila. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Pembahasan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan cara deduktif dan induktif. Cara deduktif yaitu dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Cara induktif yaitu dengan cara mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya, dan menarik arti dari makna yang hakiki dan dari gejala-gejala itu. Ciri sistem filsafat Pancasila itu antara lain: 1. Sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila bulat dan utuh atau satu sila dengan sila lainnya terpisah-pisah, maka itu bukan Pancasila. Kedua, susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh itu dapat digambarkan sebagai berikut. Sila 1 meliputi, mendasari, dan menjiwai. Sila 2, 3, dan 4, 5. Sila 2 diliputi, dasari, dijiwai sila 1, dan mendasari dan menjiwai sila 3, 4, dan 5. Sila 3 diliputi, didasari, dijiwai sila 1,2, dan mendasari dan menjiwai sila 4, 5. Sila 4 diliputi, didasari, dijiwai sila 1, 2, 3, dan mendasari dan menjiwai sila 5. Sila 5 diliputi, didasari, dijiwai sila 1, 2, 3, 4. Sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.